Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ordo Rhinchocephalia dengan saya Siti Anjar Priadi dan teman saya Yuniarta dan teman saya Sayang Empardosi dan teman saya Kristina Arta. Untuk memenuhi mata kuliah praktikum taksonomi hewan tingkat tinggi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuniarta. Shalom buat kita semua. Di sini saya Yuniarta Lina dari kelompok 2 NPM 19011006. Di sini saya akan membahas tentang ordo Rhinchocephalia, yaitu ordo Rhinchocephalia ini hanya satu genus, yaitu Sphenodon. Genus ini terdiri dari dua spesies, yaitu Sphenodon puncatus dan Sphenodon gunteri atau tuatara. Nah, contoh ordo Rhinchocephalia ini yang pertama Sphenodon puncatum atau Sphenodon yang sering dikatakan sebagai fosil hidup dikarenakan hewan ini merupakan satu-satunya spesies dari ordo yang mampu bertahan hidup hingga sekarang. Ordo Sphenodontia ini merupakan ordo reptil yang anggotanya merupakan kadal-kadalan. Salah satu contohnya adalah tuatara. Hewan ini hanya tersisa 2 jenis di dunia dan merupakan spesies endemik di Selandia Baru. Selain itu, kadal ini merupakan bukti peninggalan zaman dinosaurus yang hidup pada 200 juta tahun yang lalu. Dalam bahasa Maori, kata tuatara merujuk pada pola berbentuk paruh atau jambul duri pada bagian atas kepalanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Siti Anjar. Saya Siti Anjar Priadi dengan NPM 20011014 akan menjelaskan mengenai morfologi dari ordo Rhinchocephalia yang spesiesnya Sphenodon puncatus atau sering disebut dengan tatuara. Secara umum, dari ordo Rhinchocephalia dengan spesies tuatara ini sangat mirip dengan kadal atau squamata, memiliki duri di punggungnya. Tuatara dewasa panjang tubuhnya mencapai 40 cm untuk betina dan 60 cm untuk jantan. Tidak memiliki daun telinga sama seperti reptil lainnya. Tipe tengkoraknya diaptis dan memiliki parietal eye di bagian atas kepalanya. Selanjutnya mengenai anatomi akan dijelaskan oleh teman saya Kristina Arta. Saya Kristina Arta Sinaga akan melanjutkan mengenai anatomi dari tuatara. Seperti gambar yang tertera pada layar, nah, bahwa anatomi dari tuatara dimulai dari otaknya. Di bagian atas itu ada otak, kemudian ada esophagus dan trakea, kemudian ada jantung, lalu paru-paru, kemudian ada perut, corong, hati, usus halus, kandung kemih serta ovarium, rektum, kemudian di bagian atas ada opiduk, lalu ginjal, uretra, dan kloak. Pada jantung itu terdapat 4 ruang, ada atrium kanan dan kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan kiri. Nah, jantung berperan dalam sistem sirkulasi. Nah, kemudian untuk paru-parunya itu berperan pada sistem pernafasan. Nah, umumnya pada reptil itu memang bernapas dengan paru-paru. Kemudian ginjal, paru-paru serta kloaka itu berfungsi pada sistem ekskresinya. Nah, untuk sistem pencernaannya sendiri pada reptil itu organnya yaitu kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sayang Melati Pardosi, Prodi Pendidikan Biologi dengan NPM 19011000015. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi Sphenodon. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Rhinchocephalia, famili Sphenodontidae, genus Sphenodon, spesies Sphenodon puncatus. Demikian hasil dari presentasi kami mengenai ordo Rhinchocephalia dengan spesies tuatara. Sekian dan terima kasih.